Nikmat. Nikmat. Dingin-dingin, di Bandung sudah 17 derajat. Jadi sangat dingin. Ini ada kopi tubruk. Nggak tahu tubrukan sama siapa. Baik, Blavers. Jumpa kembali bersama saya Agus Safari dan di sebelah saya ada Kang Rosid Abi. Acara Cinema on Bla, Time Out Cinema, tilik menilik obrolan untuk sinema. Kali ini di Cinema on Bla pada episode ke-12 yang tayang serentak di 4 platform, yaitu aplikasi Android Blabla Radio, terus website Blabla Radio, dan Instagram live-nya adalah Blabla Radio Space. YouTube channel? Oke, ada, jangan lupa. YouTube channelnya juga ada, Bala-Bala Studio Bandung. Baik, Blavers, kali ini kita akan membicarakan film-film yang berlatar atau dari sastra Sunda. Jadi kita akan membicarakan ke seluruh Nusantara ini mana-mana saja film-film yang diangkat dari sastra lokal masing-masing. Ya. Tapi kita akan utamakan dulu bicara di Sunda, film ya. Dari sastra Sunda. Oh ya, selamat untuk Blabla Radio. Hari ini adalah yang 1 tahun. 1 tahun. Nah, yang 1 tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Panjang umur dan bahagia. Padahal baru leleng kahalu ya. Ya, tapi acaranya, programnya sudah sangat makin lengkap dan mulai dari musik, mulai dari tips, bibinari dan sebagainya. Di hari Selasa dimulai dengan kita Cinema on Bla, yaitu Time Out Cinema. Di hari Rabu besok ada obrolan 40 something. Iya. Apa itu obrolan 40 something? Taruh saya KR-in nanti ya. Ada juga blues ya. Ada blues di hari malam, di hari Jumat. Sarwoko, dan hari Kamis sama Sarwoko sama Om Tris. Bukan Om Tris. Agoy. Oh iya. Agoy. Iya. Kalau pasangan itu harusnya Sarwoko harusnya tidak dengan apa? Harus Abstrak. dengan sama tuh Sarwoko, Agoy sama. Iya, betul. Jadi susah tuh. Sarwoko sudah jelas namanya. Agoy Suragoy sebetulnya. Nah, kalau yang ini balada itu baru Adeo sama Om Tris. Nah, Adeo itu Sunda, Adeo Suradeo. Om Tris Sutrisno biasanya gitu. Baiklah. Dan terakhir adalah Bibinari ya. Bibinari itu bincang-bincang ke sana kemari. Itu ada Teh Rin Chandra Resmi. Ada Teh Rin Chandra Resmi. Ada Mang Gaspar. Dan ada Ucup. Juga Abah Ucup ya. Abah Yusef Mulyana. Betul. Tapi kayaknya si Gaspar mah lagi sibuk syuting. Sibuk syuting. Ngurus-ngurus syuting. Dia mah sinetron, FTV. Tapi nggak pernah diajakan. Baik. Ini adalah unggulan-unggulan selama 1 tahun di Blabla Radio. Jangan lupa catat jadwal-jadwalnya, Blavers, dan listen and enjoy. Baik, Blavers, barusan kita sudah melihat cuplikan hanya sebagai sampel saja. Trailer itu, yaitu judulnya Halimun. Halimun itu diangkat dari novelnya Aam Amelia ya, sastra Sunda. Kita akan bahas mengenai film-film yang lahir dari sastra pada umumnya dan sastra Sunda secara khusus ya. Kita mulai dengan Halimun, Kang Ocit. Ya. Halimun itu apa ya? Halimun itu kabut ya. Nah, jadi Halimun itu kabut. Iya. Kabut, tapi ini diangkat dari karya sastra Sunda, bermula dari cerita bersambung di majalah Mangle. Kemudian ini pernah dinovelkan, baru difilmkan, diangkat ke film oleh sutradara Sofia Wede. Diangkat dari novelnya Aam Amelia berjudul asli, ini kan Halimun saja kan, berjudul asli itu Sanggeus Halimun Peurai.
Sanggeus halimun perai. Kalau dalam bahasa Indonesia Indonesianya? itu setelah kabut apa ya? Kabut Reda atau ya bisa jadi reda atau setelah gerai itu kan apa? nyebar, Ya, setelah tipis tidak ada gitu. menipis lah ya. Setelah kabut menipis. Nah, ini Kang Agus, jadi kalau kita bicara tentang ini, kita sebelum ke Halimun dulu ya, bahwa film ini berdasarkan novel Aam Amelia tahun 1985 atau 1982 ini. Tapi jauh sebelumnya ini pernah ada gitu. Bahwa karya sastra Sunda itu tidak hanya Halimun saja. Kalau tadi di belakang ada poster film yang memperlihatkan karya sastra Sunda ya, ada Halimun, kemudian ada Bos Carmat, kemudian ada juga Kabayan Sabakota. Ya. Ini memang diangkat dari karya sastra Sunda gitu, dari karya sastra Sunda. Nanti kita bahas satu-satu lah, mungkin Bos Carmat dari novel siapa, kemudian Kabayan Sabakota dari novel siapa. Tapi jauh sebelumnya juga ini karya sastra Sunda itu tumbuh kemudian menjadi inspirasi bagi para sineas kita ya. Terutama ketika tahun 1926 itu menjadi tonggak film cerita pertama di Indonesia dengan mengangkat cerita legenda Lutung Kasarung. Itu bukan legenda sebetulnya, itu cerita pantun gitu ya, cerita pantun Sunda. Nah, setelah itu kan tahun 1926 oleh Kruger, kemudian tahun 27-nya 1927-nya atau 1928 ada Eulis Acih. Oh, setelah Lutung Kasarung, Eulis Acih. Baru Eulis Acih. Eulis Acih itu karya Juhana juga, karya Juhana. Kalau tapi masih dipantun. Bukan, itu karya sastra. Sastra. Ini sudah karya sastra. Sudah karya sastra Sunda waktu itu. Kemudian berkembang. Nah, ini Eulis Acih menurut kabar sangat digemari waktu itu. Sangat booming dan pernah diputar di bioskop di Surabaya dan penonton sangat membludak. Karena ada, menurut kabar, karena ada contoh itu sangat meledak, Kruger bikin lagi film dari karya Juhana juga, yaitu Anemer Karnadi Anemer Kodok. Itu Karnadi Anemer Bangkongnya judul aslinya itu. Kodok wae. Nah, ini 1930 ini. Tapi dari 26 ke 28, 30 2 tahun ya. Iya, betul. Nah, tapi ini tidak sesukses Eulis Acih kan. Karena apa? Karena ada adegan di mana manusia, yaitu Karnadi itu memakan kodok. Dan pada zaman itu tabu, ya? Sangat tabu dan sangat diharamkan gitu, zaman itu. Betul. Sehingga itu banyak kritikan-kritikan terhadap film itu dan tidak laku film itu gitu. Ya, karena pada zaman saat itu Islam sangat kuat. Sangat kuat, betul. Pengaruhnya sangat kuat. Dan ini sebetulnya sangat menggembirakan sekali bahwa ketika orang-orang sineas terdahulu gitu mengangkat film itu pertama kali yaitu karya-karya sastra Sunda gitu. Meskipun sebelumnya itu kan ketika tonggak itu ditancapkan di Kabupaten Bandung waktu itu dengan bantuan bukan bantuan tapi support dari Bupati Wiranata Kusuma V. Nah, waktu itu lahir kan Lutung Kasarung ya, dari cerita pantun itu. Tapi setelahnya itu baru diangkat dari karya-karya sastra gitu. Begitu Kang. Itu sejarah tentang kemunculan film sebagai tonggak sejarah di Indonesia adalah dimulai dengan Lutung Kasarung. Lutung Kasarung menjadi film cerita pertama di Indonesia, bukan hanya di Bandung gitu. Sehingga
itu dijadikan sebagai hari film nasional ya pada saat itu tuh tentang filmnya hari film nasional atau tentang syuting pertamanya? Kalau syuting pertamanya itu sebetulnya tidak dikaitkan dengan Lutung Kasarung sebetulnya, tapi dengan Usmar Ismail yang garap Darah dan Doa itu ya. Tahun itu 30 Maret 1950 waktu itu. Oh iya, jadi beda sebetulnya. Beda. Jadi Lutung Kasarung itu adalah film karena ada bantuan atau ada bantuan dari pemerintah lah gitu, betul. Bupati Bandung, sehingga itu dijadikan momen bahwa itu adalah film yang dibuat oleh Pribumi. Iya betul, ya, betul. Seperti itu ya. Dimodali. Kalau dibuat itu tetap oleh orang Belanda, oleh Kruger itu. Tapi para pemainnya tetap para keluarga dari bupati, para pemainnya itu. Dan banyak orang lokal ya yang dilibatkan pada saat itu. Dari situ langsung ke 2008-nya Eulis Aci. Iya, Eulis. Tapi sebelumnya katanya Kruger itu membuat film tapi tidak sukses. Tidak sukses. Karena pakai bahasa lokal kan ya. Iya. Itu tuh di Lutung Kasarung atau di Lutung Kasarung. Lutung Kasarung itu sebetulnya tidak sukses hanya karena bisu kan ya waktu itu. Bisu. Bisu. Eulis Aci juga bisu. Tapi dipahami karena Eulis Aci itu sangat populer lah istilahnya, sangat populer waktu itu juga. Roman karya Juhana juga sangat digemari. Nah, yang paling sangat digemari waktu itu adalah selain Eulis Aci, karya berikutnya dari Juhana dan Sukria berdua itu melahirkan Karnadi Ane Merbangkong. Iya. Eulis Aci itu yang ceritanya seorang wanita yang cantik menikah dengan orang kaya, kemudian pergi ditipu, betul, diambil hartanya. Si orang kaya menjadi miskin. Iya, betul. Si yang nyurinya si wanita ini terus habis juga ditipu juga gitu ya. Betul. Atau ditipu enggak? Enggak ditipu, cuman pada akhirnya mereka menderita yang berdua itu, yang Eulis Aci dengan anaknya berdua itu. Kemudian mereka dipertemukan kembali di akhir cerita gitu. Dan si suami yang pertama itu diampuni oleh Eulis Aci. Dan ini produksi Eulis Aci ini sudah 2 kali kan. Tahun 1928, kemudian tahun 52 diproduksi lagi. Yang garapnya orang pribumi Indonesia ya. Orang pribumi. Jadi setelah 52 itu ya setelah perjalanan cukup panjang. Betul. Panjangnya perfilman Indonesia melalui sastra Sunda. Nah, dari periode itu 26 sampai 50-an 40 tahun 1940 50 ada lagi tidak? Sepanjang itu belum saya ketahui belum. Zaman itu masih ada tapi waktu itu lebih populer gitu ya. Lebih sebetulnya ada 50 ke 65-an lah itu ada sastra ke-70-an. Ada sastra Indonesia. Banyak sastra Indonesia yang diangkat. Ya semacam roman di bawah lindungan Ka'bah yang Hamka itu. Kemudian ada ateis yang punya Idrus itu gitu ya. Bukannya Ahdiat ya. Ahdiat betul. Betul. Yang diceritakannya memang ada Idrus, ada Hairil Anwar ya, betul. Karyanya karya Ahdiat Miharja ya, karena Miharja. Nah, dari perkembangan dari sastra Sunda, sastra Sunda itu sampai sekarang masih ada beragam, judulnya juga makin ngepop diangkatnya. Enggak, sebetulnya gini, kalau melihat perkembangan sastra Sunda gitu sekarang ini memang sangat menarik, Kang Agus, sangat menarik karena beragam tema dan juga ada eksplorasi di dalamnya, kemudian juga ada ekspresi yang lebih mungkin lebih ekspresif ya, karena anak muda yang garapnya kebanyakan yang arangnya juga anak-anak muda, termasuk mungkin juga
kalau disebutkan ada cerpen, ada novel Kang Godi Suwarna misalnya kan, itu sangat ekspresif. Iya. Kemudian juga ada Deden Haris dengan Deden Abdul Aziz dengan novel pengantennya. Banyak ada Darpan, ada Cecep Burdansyah gitu. Tapi entah kenapa dalam tanda kutip barangkali entah kenapa produser seakan tidak kalau dalam bahasa Sunda itu tidak tengereret lah gitu. Jadi tidak melihat itu melihat ada potensi dan ada yang bagus-bagus sebetulnya, ada perkembangan ya. Sastra yang bagus sebetulnya di Nah, baru tahun 80 ini kan Halimun baru diangkat lagi menjadi sebuah film. Betul. Dari Halimun ini. Di Halimun itu 82 kan ya tadi kan. Kemudian kan selanjutnya juga ada Bos Carman yang tadi disebutkan. Kemudian ada seri Sikabayan. Sikabayan Sabakota dulu. Baru setelah itu melahirkan seri-seri yang lain ya. Nah, ya kalau dilihat dari ini saya juga sebetulnya sangat berharap, dan para pengarang Sunda juga sangat berharap agar produser juga yang meliriklah gitu, ke sastra Sunda yang masa kini, karena banyak pengarang-pengarang yang bermunculan gitu. Iya, soalnya atau salah satu kemungkinannya kalau misalnya di mana, kalau Halimun kan umum seperti itu, tiba-tiba ada produser yang menginginkan misalnya yang jadi rame Perang Bubat misalnya. Iya. Nah, baru juga wacana Perang Bubat sudah rame. Betul. Akhirnya sampai terjadi kan. Ya, gitu. karena mungkin ada konflik ya. Ada konflik. Takut ada namanya juga perang ya, ada peperangan antara kedua. Takut memicu kembali konflik etis gitu ya. Betul. Konflik etnis ya. Apalagi sekarang sangat peka terhadap kegaduhan ya. Betul. Ada ikan goreng digoreng. Nah, itu terus. Ada ikan peda digoreng. Peda tidak tahu dia rasanya ikan peda bagaimana ya. Jadi betul kalau melihat saya pernah menulis Kang Gus pernah menulis apakah ada ketertarikan dari produser untuk itu, untuk misalnya membaca karya sastra Sunda, ataukah memang produsernya tidak mengerti dalam bahasa Sunda. Tapi kan ada juga beberapa produser yang mengerti gitu, dan suka membaca. Ada suka membaca dan mengerti. Dan biasanya kalau misalnya tidak mengerti suka mencari orang-orang yang mengerti ya, tentang bahasa Sunda atau budayaan Sunda untuk diskusi dengan seperti itu. Ya. Tapi kemarin baru-baru ini bahkan ada yang mengangkat film Sunda kan dalam bahasa Sunda juga. Dalam bahasa Sunda. Itu diangkat dari karya Ahda tapi dalam bahasa Indonesia. Novelnya ada bahasa Indonesia, disundakan. Ketika itu diangkat menjadi film, disundakan gitu. Oleh Kang Taufik Faturrahman dan kawan-kawan gitu. Termasuk Teh Rini juga terlibat dalam garapan itu gitu. Nana gitu yang Happy Sama itu bukan? Yang Happy Sama betul. Iya. Judulnya Nana kan ya. Nana judulnya. Nana. Kebetulan Nana Munajat almarhum juga ikut main dan ikut menata gerak di sana, menata tarik ya. Menata tarik. Dan beliau sudah meninggal. Bulan Mei ya. Ya, kemarin itu 40 harinya kan. Iya. Nah, itu perjalanan dari sastra Sunda itu tahun 80, 90 ada. Nah, mulai rame dengan ini. Sikabayan kan? Iya, betul itu. Sikabayan itu mulai rame. Sastra Sunda itu. 89 itu. 89. Oh, 80, 89 itu sudah mulai rame ya. Sudah mulai rame lagi itu. Naik daun lah gitu. Tapi mungkin juga begini, mungkin bukan hanya film waktu itu, karena waktu itu juga bermunculan 87 itu bukan bermunculan, muncul stasiun televisi daerah di Bandung ya, stasiun televisi Bandung ya, stasiun Bandung. Waktu itu Bandung bukan Jabar, kalau sekarang kan Jabar. Iya. Nah itu banyak juga produksi karya sastra yang bagus yang bagus. Kebetulan diangkatnya dibikin skenario oleh Kang Adang S almarhum. Oh, dari Sunda Nolohi. Dari Sunda Nolohi, Saraka Sunda Nologi.
Dan Kang Adang itu membuat beberapa skenario dari dari karya sastra, ada Saudagar Batik karya Ahmad Bakri, kemudian ada Karnadi dibikin lagi sinetron, dan pemainnya itu waktu itu adalah Kang Ibing dan Paramita Rusadi. Ya betul. Paramita Rusadi waktu itu sangat populer ya dengan. Ya itu menjadi unggulan TVRI kan. Betul. Dari TVRI Bandung menjadi pada akhirnya diputar di pusat ya, iya, betul, di nasional. pusat. Dan kemudian pernah dibeli oleh stasiun TV swasta, ditayangkan di TV swasta. Oh, karena pada saat itu Blavers di dekade 80-an itu ada unggulan yang bisa kita tonton semua, karena TVRI itu mencakup keseluruhan ya, betul. Nusantara. Apalagi setelah TVRI mempunyai stasiun-stasiun di kabupaten kotanya. Ya. Nah, acara-acara yang bagus itu biasanya suka langsung direlay oleh pusat ke seluruh Nusantara itu. Nah, unggulannya itu dulu itu adalah film lepas ya. Film lepas, terus film lepas. Film cerita akhir pekan. Nah, itu muncul seperti unggulan-unggulan yang selalu ditunggu oleh seluruh lapisan rakyat di Indonesia itu sendiri, karena tidak hanya menampilkan karya sastra Sunda, tapi karya sastra yang ada di Indonesia. Di Indonesia ya. Termasuk ini kan juga Siti Nurbaya kan? Oh iya. Waktu itu ya Dedi Setiadi. Sutradaranya. Siti Nurbaya, terus Mas Irwin Shah yang lebih banyak ya. Betul ya. Sengsara Membawa Nikmat. Nah itu menjadi unggulan-unggulan dan tontonan yang sangat ditunggu. Sangat ditunggu dan sangat menurut saya waktu itu berkualitas Kang ya. Betul, sangat berkualitas. Sangat berkualitas sekali. Dan kalau sekarang itu FTV lah ya. Ya, FTV. Nggak tahu FTV-nya juga sekarang tapi dulu itu bukan FTV. Kalau FTV kan sekarang tunggal ya. Kalau dulu kan berseri. Ya. Tapi kan tidak terlalu banyak juga waktu itu ya. Betul. Nah, selain masuk ke Halimun, terus mulai Sabak Kota, ini kita bicara dulu film bioskop. Ya. Nanti berkembang ke film serial atau film unggulan TVRI. Karena zaman dulu itu TVRI kan yang menjadi pionir, baik pionir sinetron maupun pionir kalau sekarang film televisi ya. Betul. Dan perlu diingat juga waktu itu bukan hanya Karnadi kan yang sudah itu, tapi juga ada Dalam Boncel juga. Betul. Dalam Boncel. Kalau dari mana? Kalau dari Sumatera tuh ada seperti si Kabayannya juga dulu tuh ya? Ada, ya. Dulu sering muncul karena punya giliran setiap provinsi harus menampilkan cerita rakyat yang atau dari karya sastra daerah masing-masing gitu. Yang menjadi unggulan-unggulan cerita legenda atau cerita rakyat di provinsi Indonesia itu sendiri. Kembali ke bioskop. Kalau misalnya tadi dekade 89 masuk 90, 91 sudah mati suri kan ya? Masih ada sisa sedikit-sedikit. Ada sebetulnya. Oh ya, itu TV nantilah dibahas. Kita hanya sampai pada 9 ramainya itu 90, 91 sisa-sisanya. Ya. Itu mati suri si film bioskop itu betul, ya. Seperti itu. Nah, baru setelah itu dari 90 baru kita ke mana perkembangan film serial atau TV yang diangkat dari sastra. Sastra, betul. Baik sastra Sunda maupun sastra Indonesia. Nah, 89 menjelang 90, 91 atau 89 sampai 90 itu memang pada waktu itu booming sastra Sunda diangkat menjadi sebuah film ya. Betul. Karena juga yang tadi itu pengaruh mungkin TV juga gitu ya. Iya. Pada akhirnya kan 89 lahirlah film Si Kabayan Sabak Kota. Nah, Si Kabayan Sabak Kota ini atau mau diputar dulu, Kang? Film ya. Baik. Supaya untuk mengenang ya sedikit lah. Mengenang Blavers yang usianya sekarang 50 ke atas. Kalau saya masih 40 ke bawah. Kang masih 30 ke bawah ya. 30 ke bawah. Jadi masih meraba-raba. Daripada diraba-raba, mendingan kita lihat dulu ini Si Kabayan Sabak Kota, thriller. Itu judulnya Blavers, itu Si Kabayan Sabak Kota.
pertama kali mulai muncul si Kabayan seri-seri berikutnya, diawali oleh si Kabayan Sabakota. Si Kabayan Sabakota ini diinisiasi atau digagas oleh pada saat itu PT Karisma Jabar Film yang gayung bersambut dengan Pemda Jawa Barat. Jadi sebetulnya pelopor untuk mengangkat potensi film lokal atau dari karya sastra Sunda ke mana? Ke film nasional itu digagas oleh Pemda Jawa Barat pada saat itu dan menjadi unggulan Jawa Barat di Sabakota. Itu ininya dari mana, Kang Ocit? Nah ini kalau kita bicara tentang Kabayan, itu kan seolah-olah sudah menjadi cerita rakyat yang sudah sangat populer ya. Ada berbagai versi Kabayan Ngala Tutut, Kabayan Ngala Roa, itu dalam bahasa Sunda ya. Tapi ada beberapa novel yang atau karya sastra yang dikarang oleh beberapa pengarang Sunda. Ada Kang Adam S dengan Juragan Kabayan. Kemudian ini, Kabayan Sabakota itu diangkat dari karya sastra karya Mindresmana. Dan kemudian dikembangkan dan ditulis skenario oleh Kang Edi D. Iskandar. Oh, dari Min Sumarna, terus Mindresmana, itu ininya. Ya, novelnya karya Mindresmana, kemudian oleh Kang Edi dikembangkan dan dibikin skenario. Maksud dikembangkan di sini juga istilah-istilah Borokokok itu Kang Edi kan yang ininya yang dari skenarionya yang populerkannya itu kan. Sebetulnya di itunya tidak ada gitu di novelnya. Si Borokokok. Ya. Nah, ini tahun 89 Kang Agus. Ini 89 ya. Dan ini sangat waktu itu sangat fenomenal dan sangat booming. Dan ditonton oleh jutaan kalau tidak atau ribuan sih, saya lupa lagi, ada data di data film. Tapi ini menjadi film yang paling laris di seluruh Indonesia ketiga sepanjang tahun itu ya. Ya, sepanjang tahun itu. Paling laris ketiga. Nah, setelah ini muncul seri-seri berikutnya. Ya. Kalau tadi kita ada itengnya adalah Paramita Rusadi, kalau nanti ada Nika Dila ya, terus ada siapa? Desi Ratnasari. Dan si Kabayanya masih tetap Didi Petet. Ini 5 seri ya. Ada Kabayan Sabah Metropolitan, si Kabayan dan Gadis Kota dan lain sebagainya. Si Kabayan dan Jin dan anak Jin yang gutak-gutak di audio gitu. Ya. Bravers kalau misalnya mau nonton sekarang susah ya, atau di Netflix ada ya biasanya. Di Netflix biasanya ada di layanan stream itu diulang lagi biasanya. Si Kabayan anak Jin tuh dan disimpan di sana. Gutak. Itu sama almarhum siapa dulu tuh Didi Petet tuh selalu bermain dengan mereka mendirikan pantomim. Iya betul, Sena Utoyo ya. Sena Utoyo lebih dulu meninggal dunia. Terus tak lama kemudian tadi ada Om Kusman, terus ada Kang Didi Petet, ada Rahmat Hidayat, ada Ambu Yeti Saripa. Terus ada Kang Rahmat ya. Kang Rahmat itu semua sudah meninggal dunia, tinggal Paramita yang sekarang masih. Ambu Yeti Saripah juga kebetulan sudah meninggal ya. Masih ada. Masih ada. Ambu Yeti masih ada kan? Masih ada ya. Sempat ketemu. Kalau saya sempat ketemunya waktu dengan Kang Rahmat itu waktu di Paguyuban Pasundan. Iya, waktu terakhir ada pemutaran film Nyeronggeng ya. Nyeronggeng. Dan itu kalau tidak salah itu 2 bulan setelah itu ya. 2 bulan setelah kita ketemu di Paguyuban Pasundan itu meninggal. Dan sudah di kursi roda ya. Iya, waktu itu sudah. Saya mah teringat Kang Rahmat tuh waktu jadi tim SAR. Kalau ada banjir di Bandung Selatan itu selalu menjadi tim SAR-nya. Betul. Selalu mendahului. Biasanya diiringi dengan tim Wanadri sama Kang Ajat ya. Kang Ajat Tarsan. Baik, kita kembali ke
ke Wanadri. Ajak Wanadri itu. Kita kembali lagi ke Sikabayan. Nah, itu sampai tahun 90 seri itu masih terus berlanjut. Masih 95 kalau tidak salah ya. Masih ada ya. Masih ada itu yang terakhir itu. Nah, Sikabayan itu. Ya, masih betul. Tapi katanya bocoran dari timnya Blabla Radio bahwa nanti minggu depan Cinema on Bla bintang tamunya ada Erin. Siapa? Erin. Ya. Erin siapa saya juga tidak tahu. Untuk apa? Untuk bukan bicara Cinema on Bla-nya, untuk bicara ramuan khusus supaya main film itu fit. Dia punya ramuan khusus. Dia mengolah dan lain sebagainya. Nah, Sikabayan itu sampai terakhir 95 pada itu sudah mati suri ya. Sudah amat. Mungkin Itu menjelang mati suri. 93-an enggak 95 kalau tidak salah itu. Ya, karena film horor masih berlanjut. Dan sebagainya. Film impor juga betul. masih ada. Dan jangan lupa di antara itu juga ada Bos Carmat kan. Nah, Bos Carmat juga masih PT Harisma. PT Harisma. Bos Carmat itu kan juga itu diangkat dari karya sastra Sunda. Juragan Carmat. Itu Ini yang posternya di belakang Kang Wasid ya? Oh iya, betul itu. Itu juga Paramita yang main sama Deddy Mizwar. Ya. Nah, ini juga diangkat dari karya sastra Sunda, karya Chandra Hayat. Chandra Hayat itu sabaran dari Raden Haji Uton Mukhtar. Oh, itu namanya komersilnya ya? Nama komersilnya Chandra Hayat. Ya. Baik. Terus tadi ada yang lupa di Sikabayan Sabak Kota itu. Tadi ada Nurul Arifin, itu film pertama atau setelah kayaknya setelah Jakarta 66 ya? Setelah Jakarta 66. Setelah Jakarta 66 ya. Baru main di sini ya? Baru main di sini. Karena Jakarta 66 itu kalau tidak salah 87-an ya. Sekitar 86 ya. lah ya, 86-87. Ya. Tapi di Pacar Ketinggalan Kereta karya Teguh Karya juga Nurul Arifin main juga. Dan memang waktu itu juga antara Nurul Arifin kemudian Paramita Rusadi yang sangat sangat dalam tanda kutip laku gitu. Dulu kan penyiar radio kan? Iya. Di Bandungnya Nurul Arifin itu. Nah, dari Sikabayan di sela-sela itu ada Bos Carmat. Nah, Bos Carmat itu sutradaranya masih tetap sama. Hairul Umam kan? Hairul Umam pasti dengan garapan yang khasnya. Yang khas ya. Hairul Umam kan kita komedi satir ya kadang garapannya gitu. Dan itu melibatkan pasti ceritanya bersekitar skenario masih tetap sama Kang Edi atau sudah beda ya. Biasanya ada Putu Wijaya kalau tidak salah ini. Biasanya ada keinginan Kang Deddy Setiadi itu bisanya saya pengen ini karena ingin melihat sudut pandang yang lain. Ya. Hairul Umam tuh. Ya. Nah, dari Bos Carmat. Oh, kalau tahun 90-an Bos Carmat ini saya Yosep sama Yuyu Wahyudin itu mengisi suara di Bos Carmat. Mengisi suara di Bos Carmat. Ketika itu Kang Agus lagi di Jakarta. Di Jakarta. Jadi Jakarta itu malamnya latihan teater, pagi jam 9 sampai siang itu dubbing, ngisi suara. Kebetulan Bos Carmat banyak celutukan Sundanya. Nah, diperlukan orang-orang Sunda gitu. Dan waktu itu juga sebetulnya ini kerjasama Kang, bukan karisma saja tapi juga dengan Virgo Ramayana film itu. ya. Virgo film. Itu sekarang sudah tidak ada lagi Virgo ya. Karena produsernya juga ini kan Pak Parwes. Iya. Dengan siapa ya? Adi Suryadi. Iya. Adi Suryadi yang mantan ini ketua Sinematek Indonesia ya, setelah almarhum siapa? Pak Gatot. Pak Gatot sebelumnya tuh pendirinya tuh. Oh iya, Pak Misbah ya. Misbah Yusabiran. Pak Misbah. Dari Sabak Kota terus ada seri yang 5 berikut
5 berikutnya ya. Itu yang paling menarik di mana, Kang Wacit? Kalau yang pertama pasti orang tertarik tuh. Iya, iya. Selain di sini, di mana tuh? Apa dengan Nike Ardila atau dengan Saya waktu itu juga ini bukan soal menarik atau tidaknya, tapi juga suka ya, kesukaan juga. Saya tiga-tiganya juga tiga ya, tiga ada Nike Ardila, kemudian ada Desi Ratnasari, yang kebetulan satu tipe gitu dengan Paramita gitu, satu tipe itu wajahnya wajah yang sangat khas gitu ya, sangat menurut saya sangat Sunda gitu, sangat Sunda. Jadi kalau dikatakan ditanyakan mana yang paling menarik, sebetulnya juga lima-limanya juga menarik gitu. Iya, betul. Nah, kalau misalnya tadi ada Nike, ada Paramita, terus ada Desi Ratnasari. Biasanya kalau film diangkat dari karya lokal, terutama di mana tidak tahu kalau di Jawa atau di daerah lain, kalau di Bandung, pada saat dijadikan sebuah film sudah jadi filmnya banyak yang pro atau yang kontra pada saat itu? Oh, waktu itu ada banyak yang kontra. Karena banyak itu menjadi anutan Sikabayan, itu anutan Jawa Barat kayaknya, tiba-tiba difilmnya berbeda dan lain sebagainya. Gimana? Kalau bukan anutan sebetulnya, tapi bukan anutannya, tapi lebih ke image ya, lebih ke image. Image-nya kan sudah dibangun sejak 1972 oleh film Sikabayan yang pemerannya itu Leni Marlina dengan Kang Ibing. Nah, waktu itu image orang terhadap Sikabayan adalah Kang Ibing. Karena waktu itu juga Kang Ibing sangat populer dengan penyiarnya. Satu penyiar, yang kedua dia kelompoknya Dekabayan, punya kelompok lawak Dekabayan itu. Ada Aum Kusman, ada Wawa Sofwan, Suryana Patah. Ya, Wawa Sofian ya. Wawa Sofian, bukan Wawan Sofian. Bukan Wawan Sofwan, itu Sofwan. Wawa Sofian. Sama Suryana Patah yang yang berperan sebagai Tionghoa Baba Kholian. Jangan nggak halal lah, kali omeng. Nah, ini waktu itu banyak yang kontra karena mungkin juga image orang sudah terbentuk, kenapa nggak Kang Ibing gitu. Tapi pada akhirnya ketika Didi Petet menjadi Kabayan di sini, akhirnya terbentuk juga karakter baru ya. Karakter baru dan idola baru. Ya. Karena pada zaman itu Kang Didi Petet itu lebih banyak pada pantomim dan panggung teater. Betul, ya pada saat itu. Betul. Nah, dari perjalanan ke bioskop itu akhirnya Mati Suri, terus dari 5 itu penonton bagaimana tuh sebelum ke TV kita? Sangat antusias terhadap film itu dan sangat digemari kan, bukan hanya oleh penonton Sunda saja, tapi juga seluruh Indonesia di luar ini ya. Sampai Kabayan sangat dikenal pada akhirnya gitu, meskipun sebelumnya juga memang dikenal ya, tapi pada akhirnya sangat dikenal. Iya. Mungkin salah satunya kenapa tidak memakai pemain yang terkenal di lokal, tapi pemain aktor yang nasional. Betul. Dalam rangka untuk memasarkan tokoh lokal supaya menjadi nasional. Betul. Mungkin itu juga sebagai salah satu strategi gitu ya. Strategi. Dan cukup berhasil kan pada saat itu. Iya. Dengan permainannya Kang Didi almarhum itu dengan Sena. Karena mereka padu pada saat pantomim kan mereka. Betul, pada saat pantomim, dan sebelumnya itu juga mereka kan bermain juga, yang terutama di Petet kan ada catatan si Boy, kemudian dan si Emon. Dan waktu itu di Petet juga sudah menyelesaikan film ini, kalau tidak salah itu Gema Kampus itu. Gema Kampus yang digarap oleh Niko Pelamonia itu. Iya. Nah, dari situ sudah Mati Suri. Akhirnya beralih kepada TV. Ya. Nah, pada saat zaman Mati Suri itu film Indonesia, kalau tidak salah Forum Film Bandung juga sudah mulai mengamati film-film. Tapi pada saat sedang Mati Suri beralih pada TV ya, sinetron dan FTV. Sinetron, betul.
di antara FTV itu atau sinetron itu, Kang Osid ada karya sastra Sunda tidak yang diangkat? Ada diantaranya yang tadi kalau tadi saya bicara tentang lokal misalnya yang dilakukan oleh Caraka Sundanologi, itu ada beberapa karya sastra yang diangkat, tapi juga ada karya sastra Sunda yang diangkat menjadi karya nasional, Kang, oleh Teguh Karya. Waktu itu judulnya Sri Panggung Doger Karawang, diangkat menjadi film televisi oleh Teguh Karya menjadi arak-arakan. Nah ini sangat menarik gitu, sangat menarik karena itu juga dari dari cerpen, dari carpon ya, cerita pondok atau dalam bahasa Indonesia cerita pendek. Ini diangkat menjadi sebuah karya film televisi oleh Teguh Karya. Dan waktu itu juga Teguh Karya memang dengan teater populernya beberapa menggarap film-film televisi. Ada Pulang ya, karya Teguh Karya itu. Terus Arifin juga kan ada Bulan Dalam Baskom ya kalau temennya. Ada beberapa juga ya gitu. Termasuk Putu Wijaya. Itu kan langsung terjun ke TV waktu itu kan. Betul, banyak yang terjun ke TV. Ya. Nah, pada saat banyak yang diangkat dari lokal Sunda, juga dari cerita-cerita daerah lain di luar Jawa misalnya. Pulau Jawa ya, di luar Pulau Jawa. Ada banyak juga, Kang. Ada banyak juga. Termasuk mungkin juga cerita-cerita rakyat, bukan hanya dari cerita sastra. Termasuk Roro Mendut, kemudian apalagi kan banyak yang diangkat di luar Sunda itu. Iya. Kalau tadi kita sebut-sebut misalnya Siti Nurbaya itu kan dari karya sastra Indonesia, klasik ya, dari sastra Indonesia. Kemudian ada Sengsara Membawa Nikmat, kemudian ada lagi apalagi, dan itu memang menjadi sebuah tradisi yang menurut saya sangat penting untuk terus dilakukan, kan. Bukan hanya dari karya sastra Indonesia saja, tapi juga dari karya sastra daerah gitu untuk diangkat. Karena itu juga untuk pengayaan tradisi kita, pengayaan budaya kita, dan pengayaan batin. Iya. Karena dalam karya sastra itu kan sebetulnya sangat syarat dengan muatan ininya ya. Muatan moralnya betul. Muatan moral dan kearifan lokalnya diangkat. Sangat kuat. Tadi ngomong-ngomong soal klasik daerah, jadi ingat tahun 2008 itu Festival Film Bandung memberikan penghargaan khusus. Iya. 2008 tuh penghargaan khusus kepada film televisi. Film televisi. Nah, film televisi yang Makassar kalau tidak salah atau klasik ya dari Sulawesi tepatnya Gorontalo. Oh, Gorontalo ya. Jadi cerita rakyat klasik Gorontalo. Klasiknya itu Putri Tilangu dan Pangeran Tonguru. Nah, dibuat FTV-nya menjadi judulnya Cinta yang Terulang. Cinta yang Terulang. Nah, Cinta yang Terulang. Jadi pada waktu itu diberikan penghargaan. Setelah FFBM Festival Film Bandung memberikan penghargaan, berikutnya Festival Film Indonesia juga memberikan penghargaan kepada Cinta yang Terulang itu ya. Iya. Nah, karena didukung oleh pemerintah setempat, terus di mana? Di Arak. Iya. Pialanya di Arak ya. Keliling kota. Nah, kenapa pada waktu itu menarik sebetulnya klasik dari Gorontalo itu seperti kalau di Inggris itu ada Shakespeare tentang Romeo and Juliet. Ya, ceritanya. Jadi ini juga si Cinta yang Terulang itu adalah film televisi yang menceritakan hampir sama dengan Romeo and Juliet. Peperangan berpuluh-puluh tahun antara dua kerajaan dan lain sebagainya diangkat oleh sutradara menjadi kini. Iya, betul. Sampai kekinian masih terus berantem. Nah, di Indonesia di film import ada kan film Romeo and Juliet yang klasik diangkat menjadi modern kan ya? Ada juga. Nah, pendekatan adaptasi itu dalam rangka
generasi yang sekarang untuk mengenal cerita klasik atau bagaimana tuh Kang Rosid? Ya betul betul. Ini karena belum tentu generasi sekarang itu mengenal cerita-cerita klasik gitu ya, belum tentu, belum tentu. Bahkan kalau kita tanyakan ke remaja sekarang, apakah pernah tahu cerita tentang Siti Nurbaya misalnya, belum tentu tahu. Iya, belum tentu tahu. Kalau semasa di sekolah barangkali diperkenalkan, tapi mereka ketika disuruh untuk membuat sinopsis, mereka bisa saja tidak membaca karya aslinya gitu. Iya, nah, hal inilah yang mungkin memicu juga memicu dan memacu kreativitas para sineas untuk mengangkat lagi karya-karya sastra menjadi sebuah film, dan itu menjadi karya adaptasi, karya yang baru gitu. Itu banyak dilakukan juga, bukan hanya di kita saja kan, termasuk di Barat juga demikian kan. Iya betul. Film Romeo and Juliet juga pernah sama Leonardo DiCaprio kan, sama Kate Winslet itu ditarik ke zaman sekarang. Kalau dulu zaman Romeo itu aslinya bermain pedang, di film itu bermain pistol kan, bermain senjata. Betul. Naik kuda menjadi naik mobil kan gitu. Tidak hanya itu, ada Hamlet juga. Ada Hamlet juga, banyak karya-karya. meskipun bahasanya tetap kan dipertahankan gitu. Bahasa aslinya dipertahankan. Bahasa sastranya gitu. Iya, betul. Bahasa kalau sekarang tuh bahasa gombalnya Dilan. Iya. Nah, tapi perbedaannya yang cerita klasik Gorontalo dengan Romeo and Juliet itu, kalau Romeo and Juliet itu cinta matinya betul-betul dua-duanya mati. Kalau ini Gorontalo tidak. Tidak, betul. Karena orang tuanya turun temurun saling bermusuhan, tapi mereka menjadi perekat cinta kasih dan menyambung silaturahim kan, iya, seperti betul. itu. Karena sehingga pantunnya pun Gorontalo, kalau yang saya baca pantun-pantun Gorontalo itu memang menceritakan Gorontalo itu lahir karena cinta. Pantun-pantunnya itu. Pantun-pantun. Bukan si kota Gorontalo. Oh, kota Gorontalo. Jadi kota Gorontalo itu lahir karena cinta, sehingga muncullah klasik seperti itu. Iya. Nah, ngomong-ngomong cinta klasik itu kan seperti cintanya teman kita itu. Siapa? Yang operator itu cinta klasik itu. Oh, cinta klasik. Bukan cinta platonis. Bukan, Om Hill itu cinta klasik gitu. Iya. Ada juga yang sekarang ini banyak cinta platonis juga ya. Nah, ada. Itu cinta platonis mah ini dipendam aja. Iya, Om Tris itu. yang di balada. Yang di balada, oh iya. Nah, itu cinta platonis ya. Cinta platonis. Ada cinta sangkuriang juga. Cinta. Baik, ini Oedipus ya. Makin Oedipus. Cinta Oedipus. Oedipus ini makin malam makin dingin makin ngacapruk kita ya. Baik Kang Rosid. Ya. Dari perjalanan, sebetulnya menarik kan, dari perjalanan sastra Indonesia yang ada dijadikan film sama sastra daerah yang dijadikan film. Tapi ada juga adaptasi yang dijadikan dari sastra luar negeri. Misalnya yang kemarin Star Vision itu Laila Majnun. Terus belum lagi yang dari luar juga diangkat ke sini. Banyak juga, betul. Dulu bahkan ada karya Sumanjaya ya, Pinangan itu. Yang Pinangan itu kan diangkat dari karya Anton Chekhov. Anton Chekhov. Kemudian juga selain Pinangan, banyak juga yang diadaptasi ke kita, misalnya yang Tamu Agung itu yang orang asing Usmar Ismail. Tamu Agung itu dari Gubernur Jenderal itu, Inspektur Jenderal dari Nikolai Gogol. Itu diadaptasi ke kita gitu. Yang Tamu Asing juga ada kan ya? Tamu Asing juga ada. Kemudian juga Ayahku Pulang. Judul aslinya apa ya di Indonesianya kalau dalam dramanya Ayahku Pulang, dalam film itu bukan Ayahku Pulang. Balik.
Dosa tak berampun. Dosa tak Tak berampun. berampun. Ya, itu karya Usmar Ismail dan itu diangkat dari karya Jepang kan. Iya 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 ya. Itu kalau di Sunda itu ada Bang Toyib itu. Bang Toyib 7 kali lebaran 7 kali lebaran sampai balik-balik Bang Toyib. Aduh, semakin gaco. Semakin malam semakin gaco. saya ngaco. Soalnya ini tim Blablanya bukan campuran ini, bukan campuran resep yang ada jahenya. Bukan ini. Mungkin nanti ya Selasa depannya Iya, mungkin ya. ada Ce Erin yang akan membahas besok di obrolan 40 something. Itu membahas tentang ramuan. Ramuan bagaimana supaya kuat untuk menulis cerita. Kiat-kiat ya. Kiat dan kuat-kuat. Baik, Blavers, kita sudah ngobrol. Ada yang disampaikan Kang Ucit? Ya, saya hanya berharap ya Kang, kalau dulu kan saya bicara lagi tentang dulu, tapi ini menjadi sebuah cerminan yang penting dan semoga menjadi motivasi juga untuk kita semua bahwa film pertama di Indonesia, film cerita pertama di Indonesia itu adalah lahir di Tanah Sunda, lahir di Kota Bandung, 1926. Filmnya Lutung Kasarung dibiayai oleh Bupati Wiranata Kusuma. 5. Film Kabayan Sabakota juga dibiayai oleh pemerintah daerah, ya kan? Provinsi Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Nah, saya berharap kedepannya itu jangan dilupakan. Jangan dilupakan. Seandainya pandemi sudah mereda, kemudian film dan bioskop kembali bermunculan, bioskop dibuka kembali, film-film bermunculan kembali. Saya berharap bahwa produser juga bisa bekerja sama atau pemerintah daerah juga bisa merangkul kembali produser untuk mengangkat karya sastra daerah. Saya berharap begitu. Apalagi ini Bandung yang dianggap sebagai kota pertama memunculkan film cerita pertama itu. Iya. Sebetulnya sebelum pandemi itu sudah ini, kalau tidak salah kita sempat menonton banyak keragaman film-film yang diangkat dari mana kearifan lokal di daerah masing-masing. Iya, Jadi, betul. Ada Sulawesi ada Uang Panai, betul. Uang Panai, Ya. terus ada. Dan kita menghargai waktu itu FFB juga ya. Betul, menghargai itu Uang Panai terhadap keberanian mengangkat hal-hal yang sangat sensitif ya, Betul. seperti itu. Tapi itu menjadi menarik untuk pembelajaran pada anggota orang-orang muda atau Ya. milenial lah. Seperti kita ini milenial kan Ya. perlu Kolonial. Nah, hanya pada saat sedang ramai-ramai seperti itu tiba-tiba pandemi dan semuanya menjadi mati suri. Betul. Cuman sekarang ada layanan streaming sehingga beralih dari bioskop dilempar ke sana. Tapi ada beberapa juga yang ditahan seperti itu. Nah, ada lagi tentang film televisi atau sinetron yang mengangkat itu. Sebetulnya banyak kan, Banyak, di ya? FTV juga banyak sebetulnya, banyak. Cuman ya gitu, sekarang FTV sekarang kan ya bukan, kadang-kadang nyundanya terlalu terlalu Dipaksa. dalam tanda kutip dipaksakan. Jadi seolah-olah kita merasa, wah ini Sunda, kok terasa kampungan gitu. Iya. Nah itu kadang-kadang ada kesan begitu gitu. Betul, ketika padahal saya begitu nonton. sunatnya. Padahal begitu Padahal Sunda begitu. teh gitu. Saya teh mau ke sana. Tapi gimana ya? Nah, Ya. Kadang-kadang juga itu ketika misalnya berpakaian juga ada sarung diselendangkan, kemudian pakai itu, padahal bukan zaman lagi. tidak seperti itu. Tidak seperti dulu lagi. Kanggu sebuktinya sekarang kostum kan Iya. beda. Sudah seperti ini, cik atulah. Cik atulah. Tong kitu teuing atuh. Meskipun itu diceritakan di pedesaan gitu, tetap pedesaan sudah modern sekarang kan. Iya, betul. Modern sekali. Dan si ngawuluku oge teu ku muning deui kan aya Muning deui traktor. Traktor gantina ider.
Baiklah, Blaver. Itu obrolan kakek kami berdua itu obrolannya seperti itu. Kan kita mana milenial. Milenial. Baik, Blavers, kita sudah sampai di ujung acara. Apapun yang akan dilakukan oleh para sineas terhadap karya filmnya dan apapun yang akan dilakukan oleh para penulis terhadap novel dan lain sebagainya yang mengangkat kearifan lokal, yang mengangkat budaya-budaya lokal, entah itu dari cerita rakyat ataupun legenda, menjadi sebuah cerita yang cukup menarik, dan itu menjadi lahan bagi para penulis atau bagi para produser. Mudah-mudahan produser tadi yang kata Kang Rosid bisa melirik kembali potensi-potensi dari karya-karya sastra daerah. Betul. Tidak untuk sinema. Listen and enjoy.